Selamat pagi, semangat pagi. Selamat hari Senin untuk kita semua. Wah, udaranya keren banget cuy pagi ini, enak. Kayaknya gue pengen setiap Senin kayaknya cantik kalau kita bikin podcast. Ada satu jadwal podcast yang wajib, yaitu harus setiap hari Senin ya, untuk membuka hari gitu. Yang paling cocok. Ini udah pas banget, mataharinya pas, udara paginya pas, guys, enak mantep. Di sekeliling gua kayak coba tebak gua lagi di mana nih, ya posisinya di jalan raya atau di mana nih, ya. Jadi ada banyak mobil juga. Jadi pas banget, gue pengen suasananya karena dapet. Jadi gue pengen banget nge-podcast untuk pagi ini. Idenya tuh muncul kalau lagi di mobil. Jadi ya gitu deh. Kok kalau gue naik Transjakarta kagak muncul ya idenya ya. Tapi kalau lagi sendiri gini duduk, idenya tuh muncul ya, soal obrolan uang gitu. Oh ya guys, itu bannernya tampilan wajahnya untuk podcast Jurnal Lembu berubah lagi. Karena mencoba untuk selalu ganti-ganti gitu, biar nggak bosen ngelihatnya, biar selalu ada wajah baru ya. Kalau lagi ya ngikutin hati, ngikutin lihat yang lain bentuk supaya gimana, supaya bisa mewakili obrolan uang sebenarnya gitu. Oke, selamat pagi sekali lagi buat teman-teman netizens, setiawan-setiawati yang masih tetap dengerin podcast gue di Jurnal Lembu. Ya, thank you banget untuk tetap setia dengerin kalau setiap ada podcast gue. Dan terima kasih untuk beberapa negara, di 13 negara yang masih mendengarkan podcast gue ini. Mungkin saat gue lagi ngomong ini, lo mungkin lagi masak di dapur, atau mungkin lagi nyuci baju di WC atau di mana ya, atau masih mau sambil kerja, mau siap-siap ya. Terima kasih. Kadang-kadang gue nggak tahu yang lagi dengerin ini lagi posisinya di mana ya. Mungkin kita kadang-kadang bisa ngambil pooling lah ya, lagi di mana gitu. Ya biar tahu gitu. Mungkin sekali nanti kita giveaway kali ya. Tapi untuk di Indonesia doang paling ya, kita ngadain giveaway gitu buat Indonesia ya. Dan nanti gue akan bagi cerita yang menarik buat lo ya untuk pagi ini ya. Sorry barusan keganggu, lagi mau tapping flashcard. Tapi gue bilang gila ya, nambah 1.000 lagi tuh ini perjalanan ya. Tapi gue nggak kasih tahu ini posisinya di mana ya itu. Tadi ilah malah lupa idenya, gara-gara kedistrak mau bayar jadi kedistrak mau ngomong apaan. Oh iya, gue buat teman-teman yang lagi mau pergi ke mall ya, kebetulan gue pergi ke mall itu ya, protokol kesehatan tetap dijaga, tapi ramai banget sih orangnya, udah mulai ada banyak aktivitas kembali ya. Gue tuh taunya kalau ramenya dari mana, ada satu tempat makanan Korea yang gue suka ya, cemilan ya, makanan Korea cemilan gitu. Waktu pas pandemi itu, waktu pas mulai pandemi ya, itu setahun lalu lah, tahun lalu gitu ya. Waduh, sepi, dia masaknya tuh sedikit banget gitu. Tapi per Sabtu kemarin, per Sabtu kemarin, jadi Sabtunya juga jalan, mungkin karena kurang puas gitu ya, terus kemudian minggunya jalan lagi gitu. Jadi
Bukan karena gue yang pengen jalan, gue cuma supirnya doang. Tapi gue lihat ini Sabtu Minggu, buset dah, rame banget tuh, makanan tinggi banget di tempat makanan Korea yang gue suka itu ya. Kok makanannya tinggi banget. Jadi aktivitas udah berjalan lancar, new normal, kita pergi tetap ke mall dengan harus pakai masker, dan lucu aja gitu. Kehidupan baru kita nih, orang-orang semuanya pergi pakai masker semua. Tapi ketika lo lupa atau kemudian anak lo lupa pakai masker, kemudian kita jadi punya kebiasaan baru, pakai maskernya, yuk pakai maskernya gitu. Jadi semacam budaya baru di mana lucu aja gitu, kita kehidupan kita sekarang pakai masker gitu. Dan yang paling penting sih, yang penting jangan sampai kayak pakai gas kapal selam aja ya, kayak gas kapal selam. Kalau penyelam, ya ampun, gas oksigen penyelam ya, jadi pakai khusus gitu kita bawa kemana-mana, itu berat cuy kalau bawa kayak gitu ya. Itu untungnya sekarang pasti masih cuman pakai masker. Ada yang double, ada yang biasa-biasa aja. Terus wah gitu deh. Oke, bicara soal uang, obrolan uang. Jadi gue juga termasuk pecinta film ya. Jadi gue cuma mau rekomen yang bicara film lah, film sekali film ya, bukan kisah nyata gitu ya, tapi dari pengalaman orang gitu ya. Kemarin Sabtu Minggu gue sambil istirahat, terus kemudian sambil juga nonton beberapa film yang akhirnya gua demen gitu. Nah, salah satunya yang bicara soal uang ya, lo wajib nonton. Gua rekomen filmnya The Marksman. The Marksman, Mark ya, Mark, kayak tanda gitu, Marksman ya. Itu bicara soal uang banget tuh di situ ya, soal kartel, soal uang ya. Menarik sih filmnya. Jadi ada nilai-nilai yang kandungannya luar biasa banget. Dibilang ketika di dalam film ini membawa sejumlah uang banyak, tapi ada anak kecil dalam film itu bilang, gue nggak mau duit itu gitu. Udah, gue nggak minat, itu juga bukan duit gue kok, itu duitnya kartel gitu ya. Terus kemudian ya udah, ternyata si orang marinir ini juga yang nyelamatin bilang nggak tertarik juga sama duitnya. Ya udah, malam itu duitnya dibakar. Nah itu di situ. Jadi di situ menurut gue sebuah puncak bagi gue ya, dalam menilai puncak inti kalimat kalau bicara soal uang ya dalam film itu ya. Walaupun pasti lo masing-masing punya nilainya masing-masing. Bukan, itu bukan puncaknya di situ. Tapi kalau menurut gua itu puncaknya di situ, karena semuanya kan masalahnya ngejar duit. Ya, ngejar duit. Ya, jadi pasti banyak perspektif, tapi gua menilai di situ tuh, itu masalahnya duit ya. Itu bener-bener, kalau lo bener-bener kali itu, andai kata tuh anak mata duitan atau si orang marinirnya ini, mantan marinir ini mata duitan, pasti duitnya udah dijajanin lah ya gitu. Kan beda banget filmnya itu kayak The Wolf of Wall Street, The Wolf of the Wall Street ya kalau nggak salah gitu ya. Itu juga berdasarkan kisah nyata ya. Kalau itu ada bukunya, ada filmnya ya, The Wolf of Wall Street kalau nggak salah ya itu. Nah terus kemudian abis itu gue kebetulan karena nontonnya juga kemarin nonton Conjuring kisah nyata juga, bagus juga, tapi nggak ada soal duitnya sih ya. Lalu
yang benar-benar berbau duit ya The Marksman itu ya. Oh, satu lagi lo wajib nonton, yaitu kalau di Indonesia itu namanya KPK. Kalau di Hong Kong itu namanya gue lupa ya, ICAC kalau nggak salah, ICAC gitu ya, investigation apa gitu, independen ya. Jadi ada satu film yang patut lo nonton ya, judulnya P Storm. P Storm, badai ya, P Storm, P Storm. Jadi itu seru banget sih. Kalau gue ceritain susah juga ya, gue ngambil nanti detail. Intinya itu gerakan anti korupsi lah gitu, dan ceritanya tuh keren banget gitu, pinter banget dia buatnya menurut gue. Tapi karena kan itu berdasarkan, setahu gue memang berdasarkan based on true story ya, pengungkapan korupsi gitu ya. Jadi wajib nonton tuh. Gue dari tadi ngomongnya gitu mulu, banyak banget, harus dikurangin nih biar lo nggak bosen. Jadi gue saranin 2 film lo nonton, P Storm dan tadi apa tuh di awal tadi lah, gitulah pokoknya ya. 2 film itu recommended banget. Sebenarnya ada juga yang film Korea, ada yang film Korea lagi, judulnya Money ya. Film Korea judulnya Money. Iya, itu lo bisa nonton, itu bagus juga. Oke. Terima kasih untuk pagi ini, semangat pagi untuk kita semua. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, tetap semangat. Bye bye, salam dari gua Lembu Tampu.